Jumpa lagi di Review TV. Kali ini kita akan membahas Realme C15. Ya, Realme C15. Baru sebentar keluar C11, sekarang ada C15. Positioningnya adalah pilihan terbaik di harga 2 jutaan. Katanya Realme begitu. Ya, slogannya adalah 6000 mAh dengan 18 watt quick charge. 6000 18 watt. Oke, fine. Kita lihat nanti gimana jadinya ya. Jadi ini diluncurkan untuk pertama kali secara global di Indonesia. Klaimnya Realme ini akan jadi sebuah smartphone yang paling powerful di jajaran Realme C series sebagai entry level king untuk smartphone yang harganya sekitar 2 jutaan. Ya, ada beberapa poin pertama yang menurut Realme terjadi. Itu adalah diluncurkan pertama kali global Indonesia, pertama kali dengan mega baterai 6000 mAh untuk Realme, kemudian pertama kali dengan 18 watt quick charge untuk entry level king ya, pertama kali kombinasi antara 6000 mAh dengan 18 watt quick charge, dan pertama kali pakai quad kamera di seri C-nya Realme. Pertama kali ada memori internal sampai dengan 128GB untuk seri C-nya Realme juga. Ya, emang ada varian sampai 128GB. Kita lihat dulu isi boxnya ya. Kita lihat ini ada unitnya, ada screen protector udah kepasang, ada charger 18 watt, 9 volt 2 ampere, ada kabel micro USB. Kenapa micro USB? Ya udah nggak apa deh ya. Kemudian ada dokumen, ada SIM ejector, dan sayangnya nggak ada case-nya ya. Oke, kita lihat dari desain ini menggunakan mini drop full screen di depannya, masih ada juga di depannya ya dropnya ya. Back covernya itu pakai desain geometric gradient, jadi bahannya plastik tapi ada teksturnya. Ini keren sih, keren, unik dan minim bekas sidik jari. Untuk material frame-nya ini plastik. Pilihan warnanya ada yang biru sama ada yang silver ya, marine blue sama seagull silver gitu ya. Untuk dimensi 164,4 x 75,9 x 9,8 mm. Bukan smartphone yang tipis-tipis amat, dan bobotnya juga 209 gram. Ya, ini adalah smartphone 200-an gram. Ya, nggak enteng memang smartphone yang satu ini ya. Lalu kita lihat di sisi kanan, ada tombol power, ada tombol volume. Sisi atas sayangnya kosong. Ini berarti kita kehilangan satu mic nih biasanya kalau kayak begini ya. Sisi kiri ada SIM card slot di situ. SIM tray-nya itu non hybrid, 2 SIM, 1 micro SD sampai dengan 256GB. Oke, dari tadi saya nggak nyebutin ada stripping buat antena. Kenapa? Karena ini materialnya adalah plastik, jadi nggak perlu ada stripe khusus buat antena di sini ya. Oke, lanjut di sisi bawah kita lihat ada headphone jack 3,5 mm untuk audio. Kemudian ada mikrofon di situ. Akhirnya ada mikrofon di sini ya. Port micro USB ya, micro USB, dan speaker. Jadi speakernya mono ya. Speaker mono dengan mikrofon cuma satu, sepertinya begitu ya. Sisi belakang kita lihat ada quad kamera, ada flash, sama ada fingerprint sensor ya. Ada logo Realme juga di situ. Di sisi layar kita lihat ada kamera selfie dan ada earpiece untuk menelpon. Untuk layar, ini adalah layar 6,5 inci dengan resolusi HD plus 720x1600 pixel. Udah oke lah ya buat kelas harga segini sebetulnya ya. Spesifikasi pakai MediaTek Helio G35 12 nanometer, 8 Cortex A53 ya. Nah, ini yang sama yang dipakai di C11 sayangnya, bukan SoC baru atau yang lebih kencang lagi ya. Untuk RAM yang kita tes ini adalah yang 4GB dengan storage 64GB. Menurut Realme ada varian lain yang 3GB RAM-nya dengan 64GB storage, lalu ada yang 4GB RAM 128GB storage ya. Jadi ini yang varian tengah-tengah gitu ya. Untuk baterai ya 6000 mAh. OS Realme UI Android 10, sensor-sensornya lumayan oke, ada magnetic, light, proximity, accelerator, tapi gyro sayangnya ini bukan gyro yang hardware ya. Jadi gyronya lebih cenderung virtual atau pakai software ya. Konektivitas jelas 4G LTE, belum 5G, harga segini belum bisa ya. Lalu ya Wi-Fi dan Bluetooth 5.0. Untuk security ada face unlock dan ada fingerprint yang udah kita lihat tadi di bagian belakang ya. Untuk spek kamera kita bisa lihat ada 4 kamera ya. Kamera utamanya wide 13MP f2.2 dengan PDAF. Oke, 13 megapiksel biasanya bukan sensor terbaik ya, tapi harga segini wajar-wajar aja sebenarnya. Dan kemudian ada ultra wide angle di 8MP. Oke, nggak masalah, ultra wide di 8MP f2.25, field of view-nya 119 derajat. Lalu ada kamera black and white.
buat apa ya? 2 megapiksel f2.4, tapi ya nggak apa-apa lah ya mau diadain. Dulu kamera black and white itu bisa digabung dengan kamera utama, lalu untuk diambil black and white tuh bikin teksturnya atau bikin bentuknya, kamera utama tuh ngisi dengan warnanya dan bentuk juga, jadi untuk menambah detail. Tapi biasanya itu deket ya sizingnya, ini 13 sama 2 megapiksel, nggak tahu ya, agak kurang kayaknya. Kemudian untuk retro lens satunya lagi. Retro lens, nanti kita lihat buat apa, nanti biar Chris yang nyobain ya. Ini 2 megapiksel juga dengan bukaan f2.4. Sementara itu untuk kamera selfie adalah 8 megapiksel. Untuk perekaman video, kamera utamanya bisa merekam 1080p 30 fps. Sayangnya kamera ultrawide hanya bisa rekam 720p 30 fps. Jadi harus hati-hati. Kalau ke switch kamera ultrawide akan turun resolusi video perekamannya ya. Kemudian untuk kamera selfie untungnya bisa 1080p 30 fps. Nah, untuk tahu hasil perekamannya dan hasil foto seperti apa, saya serahkan pada Chris. Nah, di tangan saya kali ini sudah ada Realme C15. Dan sekarang kita mau nyobain kemampuan kameranya. Ini saya cobain kameranya selfie-nya dulu di resolusi Full HD 30 fps. Jadi seperti ini hasilnya. Kalau di bawah jalan sepertinya masih agak sedikit goyang karena dia memang belum mendukung IIS. Jadi kalau mau dipakai buat vlogging gitu, emang mesti ekstra hati-hati. Dan untuk dynamic range-nya seperti ini. Masih cukup terlihat warna langitnya dan dia bisa cukup menyeimbangkan warna wajah saya dengan warna background supaya tetap seimbang warnanya, jadi tetap terlihat. Cuman di skenario tertentu kadang langitnya jadi putih doang. Cuma kalau saya lihat di layar sih udah lumayan. Nah, ini sekarang saya nyobain di kamera utamanya. Ini di resolusi Full HD 30 fps. Jadi hasilnya seperti ini. Belum mendukung stabilizer juga dia, jadi untuk kalau di bawah jalan seperti ini sebaiknya butuh pakai tripod kecil paling nggak untuk membantu supaya tidak terlalu goyang. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kamera ultrawide juga mendukung perekaman video. Cuma di sini kalian mesti ekstra hati-hati karena untuk resolusi maksimumnya itu hanya di 720p 30 fps. Jadi pas lagi di kamera utama misalnya udah Full HD 30, kalau di switch ke ultrawide dia jadi 720 30 fps. Dan yang kalian mesti hati-hati kalau pindah lagi ke kamera utama, itu resolusi jadi 720p 30 fps. Jadi saya sekali belum mendukung Full HD 30, tapi untuk hasilnya seperti ini. Setidaknya bisa mendapatkan sudut pandang yang lebih lebar dan ini menarik sekali. Untuk hasil fotonya bisa kalian lihat berikut ini. Untuk keseharian, untuk kondisi terang seperti ini udah cukup mencukupi sebenarnya. Dynamic range-nya juga udah cukup bagus, HDR-nya berfungsi dengan baik. Tapi di sini yang perlu kalian tahu adalah kamera yang bisa dipakai itu cuma 2, kamera utamanya dan kamera ultrawide-nya untuk foto dan video. Lalu ada kamera black and white dan kamera retro itu fungsinya hanya untuk foto di bagian portrait, teman-teman. Jadi kalau masuk ke menu portrait, ada opsi untuk pilih semacam color filter gitu. Jadi warnanya akan menjadi ada yang versi black and white dan ada versi retro di situ. Maksudnya retro di sini adalah membuat fotonya itu terlihat seperti foto jadul. Pas saya masuk ke bagian retro ini, saya pikir tuh ada debu atau bermasalah di kamera C15 ini, dan ternyata itu memang efeknya seperti itu gitu, layaknya foto-foto jadul. Ya ini sih untuk keren-kerenan aja, cuman sayangnya harus ini bisa by software aja. Jadi nggak tahu kenapa Realme membuat kamera khusus hanya untuk mode portrait retro seperti ini. Oke, ya kurang lebih kayak gitu kameranya. Kita lanjut pengujiannya ke performa. Antutu 7 kita lihat skornya adalah 89.228. Oke, Antutu 8 di 110.921, ini mirip dengan J11. Geekbench 4-nya di single core 894 dengan multicore 4232. Seandainya ini angkanya Geekbench 5, ini gede banget. Tapi sayangnya di Geekbench 4 ya. Nah, skor Geekbench 5-nya single core di 176 aja. Dengan multicore 965. 3D Mark single slot Extreme OpenGL ES 3.1, kita grafik skornya di 393. Bukan skor yang gede-gede amat. GFX Bench 1080p T-Rex offscreen di 24 fps. Ya oke lah. Bisa oke lah ya. Kita lihat nanti hasil tes gimana ya. Overall ini nggak jauh beda dengan Realme C11 ya. SoC juga emang sama sih. Nah, sekarang kita lihat kalau di PUBG seperti apa. Defaultnya adalah smooth medium.
Ya, dan kita dapat di default ini cuma 24 sampai 26 fps. Smooth medium. Lalu kita unlock ke smooth extreme, kita dapat 30 sampai 48 fps, tapi terlalu naik turun ya. Jadi nggak konsisten, nggak mulus. Pada akhirnya kita main dengan smooth medium tuh lebih nyaman karena pengalamannya lebih konsisten aja. Gyronya jalan, tapi lebih baik nggak diaktifin deh kalau di PUBG. Nggak mulus jalannya soalnya, nggak segitu nyamannya ya. Kemudian untuk game lain adalah Free Fire. Nah ini baru bisa nih setting rata kanan. Rata-rata kita dapat 30-an fps. Sesekali doang dia drop ke 24. Maksimumnya bisa sampai 38 fps. Jadi kelihatannya emang gaming jalan tapi ya nggak kencang-kencang amat lah ya. Oke, sisi baterai gimana? Nah ini kan yang pasti ditanya-tanyain. Yang kemarin kita pakai Realme C11 kita dapat hampir 35 jam. Ya kita bilang katakanlah 35 jam. 34 jam sekian kita dapat ya. Dan yang sekarang kita dapat 37 jam. Ya, lebih lama lagi tapi memang nggak terlalu jauh. Emang ini yang kita lihat kalau di ujung teknologi biasanya emang kejadian kayak begini. Bedanya dari 5.000 ke 6.000 tapi nambahnya cuma sekitar 2 jam. Tapi di keseharian 2 jam itu lama loh. Itu lama banget sebetulnya, penambahan yang luar biasa. Dan ini untuk nonton video. Kalau misalnya pengujiannya untuk hal-hal yang draining baterai banget, ini 1000 mAh efeknya akan besar sekali, selisih 1000 mAh ini ya. Oh ya, sementara itu kalau main PUBG dengan C15 ini sekitar 30 menitan main itu kita cuma turun sekitar 5-6% saja. Irit banget ya. Jadi sekarang kita dapat lagi rekor baru lagi untuk smartphone paling awet baterainya di pengujian kami ya. Nah, kalau chargingnya gimana? Oke, charger 18 watt terlihat seperti sebuah kewajiban untuk baterai yang sebesar ini. Kita untuk pengisian sampai dengan 50% dia butuh 1 jam 3 menit. Ya, untuk full sampai 100% dia butuh 3 jam 11 menit. Iya, memang chargernya sudah lebih baik daripada C11, tapi karena baterai dibesarkan, jadi memang tetap butuh sekitar 3 jam lebih untuk pengisian baterai ini sampai penuh. Jadi ya membuat dia memang pantas-pantas aja sih dipakai untuk di charge sambil tidur gitu ya. Apalagi kalau kalian yang tidur cuma sekitar 5 jam, 6 jam, ini cuma kelewat sekitar 3 jam doang mungkin dari nge-charge-nya, jadi ya nggak terlalu masalah buat dilakukan sehari-hari. Toh kemungkinan besar sehari-hari penggunaan kalian nggak akan butuh nge-charge sama sekali di tengah jalan ya. Oke, untuk pengujian ekstra kita lihat Netflix-nya seperti apa. Kita dapat via L3, maksimum cuma SD aja. Emang dia nggak bisa sampai high definition walaupun layarnya HD sebetulnya ya. Lalu untuk touch delay, kita menggunakan real drum dan classic drum. Dua-duanya nggak ada masalah yang berarti dari sisi touch delay. Jadi oke banget ini sebetulnya ya. Oke, mengenai harga, Realme memang mengatakan harganya sekitar 2 jutaan. Tapi saat video ini dibuat, kita belum tahu harga tepatnya berapa. Jadi nanti kita tulis tiga-tiganya harganya berapa di dalam deskripsi. Perhatikan deskripsinya ya. Oke, kesimpulan. Ya, di kelas 2 jutaan performanya cuman sekedar cukup lah gitu ya. Nggak lebih kencang dari Snapdragon 665 yang Realme sendiri punya di harga segini. Iya, agak sedikit bingung sebetulnya ya. Realme punya yang pakai Snapdragon 665 dan decent banget performance-nya. Iya, entah kenapa kami rasanya kalau bicara soal SoC doang, ini pantasnya emang di bawah 2 juta. Tapi kan kelebihannya bukan cuma sekedar SoC doang ya. Oke, 2 kamera ekstra, black and white dan retro, nggak terlalu terasa ada fungsinya untuk si kameranya si Realme C15 ini. Saya nggak tahu, mungkin kalau 2 ini nggak ada bisa mengurangi 100.000 perak mungkin, atau kurang dari itu ya nggak apa-apa lah. Ada kurang-kurang sedikit lah gitu ya, nggak ada masalah juga. Kayaknya sih nggak ada masalah ya berkurang 2 kamera yang ini ya. Bahkan bukan kamera makro yang kadang-kadang masih lebih berguna. Sayangnya yang 2 ini kayaknya kurang ya, bisa efek-efeknya bisa by software aja. Kemudian ultra wide video itu juga yang rasanya agak janggal, dimana pada saat kita masuk ultra wide video cuma sampai 720p doang. Kalau 1080p ya masih oke, tapi 720p takutnya kalian salah nyeting itu tiba-tiba turun dari 1080p ke 720p terus rekamannya kerendahan resolusinya gitu ya. Jadi hati-hati kalau ngerekam video pakai Realme C15, jangan sampai ntar kejebak taruh di 720p. Oke, dari sisi positifnya kita lihat ini adalah baterai smartphone paling awet yang pernah kami tes. Ya, kalau kalian butuh baterai yang awet banget, ini dia nih, luar biasa banget awetnya.
Kemarin kita lihat di C11, sekarang kita lihat di C15, dan ini yang wah ya luar biasa banget deh pokoknya. Kemudian desainnya keren, untuk harga sini desainnya keren. Kita nggak ada masalah dengan plastik di sini, nggak ada masalah sama sekali. Yang penting desainnya emang keren aja. Nggak disediain silicone case juga kayaknya nggak ada masalah ya karena udah keren gitu. Dan megangnya juga udah enak ya. Kemudian untuk layar ini bagus walaupun cuman HD Plus 720p, tapi layarnya cemerlang ya. Keren banget layarnya. Dan dia sudah punya fingerprint sensor. Nah, dilihat dari daya tahan baterainya, smartphone ini emang kayaknya cocok buat yang mereka-mereka yang butuh aktivitas di luar lama dan jarang ketemu dengan charger. Ojek online? bisa jadi ya. Atau buat kalian-kalian yang butuhnya memang baterai tapi nggak butuh performance amat gitu ya. Jadi baterai adalah konsen utama, tapi nggak mau mungkin pakai C11 karena nggak ada fingerprint, terus karena nggak ada kamera yang cukup mumpuni mungkin gitu ya. Ini kameranya lebih mumpuni kayaknya. Ini bisa akan jadi pilihan yang jauh lebih baik. Udah gitu masih ada pilihan-pilihan storage yang lebih besar lagi juga di situ ya. Jadi buat yang jarang ketemu dengan colokan listrik, ini adalah pilihan yang terbaik bagi kalian saat ini. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.